Pernah Kalimantan Timur itu memperjuangkan yang namanya otonomi khusus. 2010 gagal. Rakyat Kalimantan Timur tidak kecewa sama sekali. Pernah memperjuangkan revisi Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, gagal karena tidak disetujui, ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak pernah kecewa, tidak pernah putus asa, dan tidak pernah mengeluh kepada pemerintah pusat. Menjadi supporting utama di dalam menjaga dan memperjuangkan serta mendukung pembangunan nasional. Tahun 2016-2017 pertumbuhan ekonomi Kaltim minus 1,8%. Ini saya sampaikan terbuka kepada Bapak Presiden. Tahun 2018 tapi kita tetap sebagai kontributor penyangga defisit perdagangan nasional terbesar di seluruh provinsi, 18,6 miliar dolar. Kalimantan Timur tidak pernah merasa bangga, tidak pernah merasa tidak ikhlas dengan kondisi seperti ini. Nah, kalau Bapak ingin menetapkan Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara, itu bukan berarti adalah manfaat yang diterimakan saja oleh masyarakat Kalimantan Timur, tapi itu adalah merupakan kontribusi baru rakyat Kalimantan Timur bagi bangsa dan negara. Ada tepuk tangan. Itu saya sampaikan terbuka berdua saja dengan Bapak Presiden, tidak ada menteri. Ini saya sampaikan karena sudah terjadi. Supaya masyarakat Kalimantan Timur memahami bahwa Kalimantan Timur itu adalah sebuah integrital kewilayahan negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak bisa ditawar-tawar atas kesetiaannya, atas kedukungannya kepada bangsa dan negara. Ya, apakah karena persoalan itu beliau merubah sebuah keputusan tanggal 26 Agustus yang lalu. Bahkan beliau menyampaikan bagaimana caranya ketika ini adalah sebuah keputusan politik pimpinan negara yang mestinya itu harus mendapatkan dukungan secara politik kolegial negara, anggota DPR RI dan para lembaga tinggi negara yang terkait. Jadi oleh sebab itu, Ibu Bapak sekalian, hal-hal yang seperti ini adalah wajar kita bersyukur dan berterima kasih. Bersyukur dan berterima kasih. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada sesama bangsa, kepada para pemimpin bangsa, pada siapa saja yang berperan dan memberikan manfaat dan nilai yang berguna bagi masyarakat. Profesor Santos dari Brasil bahwa Indonesia itu adalah the real Lost Atlantic world. Di bahwa di Indonesia itu adalah sesungguhnya keberadaan daripada benua Atlantik yang indah dan sangat menjanjikan. Dan kita kadang-kadang hal-hal seperti ini santai, seperti tidak percaya, tapi itu adalah sebuah fakta, sebuah kenyataan di mana rakyat Indonesia itu sangat luar biasa hebat dan rakyat yang beragam tetapi bisa menjadi sebuah negara besar di Nusantara ini. Jadi ini adalah hal-hal yang menjadi penting bagi kita untuk bisa kita dalami sehingga kita bisa menyadari penuh keharmonisan dan kebersamaan kita menjadi sangat penting di dalam membangun anak bangsa kita, keturunan kita, generasi kita yang akan datang. Kepada semua pihak, selamat kepada Bapak Gosutomo yang telah menginisiasi kegiatan pertemuan, dan tradisi seperti ini adalah tradisi yang sangat baik, kenikmatan yang luar biasa kita rasakan. Sekali lagi mohon kepada semua pihak untuk bisa
memberikan dukungan kepada pemerintah, pada presiden dan wakil presiden dan seluruh para pembantu presiden dan wakil presiden untuk bekerja, dan sekaligus juga memberikan dukungan dan doa kepada pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur dan kepada seluruh aparat baik sipil maupun militer untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik di Kalimantan Timur ini, agar Kalimantan Timur benar-benar menjadi sebuah bukti, menjadi Indonesia sentris dalam berbagai kebijakan dan moralitas bangsa kita ini. Saya juga mohon dapat dukungan kepada seluruh masyarakat pada rancangan pembangunan dan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik strategis nasional akan kita perjuangkan lebih besar lagi. Saya minta kepada semua pihak ini memberikan dukungan yang sangat penting. Samarinda khususnya juga Balikpapan akan menjadi sebuah kota hub, sebuah kota penyangga untuk mengantisipasi berdirinya rencana pembangunan ibu kota negara yang ada di Kalimantan Timur ini. Kait dengan itulah saya berharap sekali lagi dukungan yang penuh, dan para wali kota, bupati, kutai, Jatinegara silahkan saja berkompetisi dengan merujuk kepada kepentingan kebersamaan Kalimantan Timur. Baru-baru ini tambahan saya membaca di media bahwa mohon maaf ada sebuah kritik dari keturunan kerajaan Kutai bahwa Kesultanan tidak diajak di dalam proses penentuan dan penetapan ibu kota. Jadi ini adalah mengingatkan saya bahwa adalah sebuah pandangan dapat menjadi referensi kita. Hanya kita ini memang ada juga hal-hal yang belum kita sempat kerjakan, bahwa wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara itu termasuk, jadi Kutai Kartanegara itu sangat luas dunia, sampai ke utara Sungai Kalake, kemudian sampai ke Sambaliu, batas di Berau. Ketika status Museum Mulawangan itu diambil negara, pada saat itu oleh pemerintah diberikan kesempatan kepada Kesultanan untuk mendaftarkan inventaris mana saja yang perlu dipertahankan sebagai kawasan. Tapi itu juga tidak sempat dilakukan oleh Kesultanan, mungkin karena kesibukan dan sebagainya atau lupa. Nah, inilah saya kira hal-hal yang memang ya disengaja juga tidak disengaja juga tidak. Tapi saya kira kembali lagi kepada bagaimana bangsa, bagaimana dulu zaman keterbukaan masyarakat Kutai itu menerima semua kedatangan seluruh anak bangsa yang berasal dari seluruh Nusantara. Tidak pernah masyarakat Kutai dan kerajaan Kutai itu menolak kedatangan dari berbagai anak suku bangsa dari luar daerah. Bahkan beberapa disiapkan sebuah kawasan pemukiman seperti di Samarinda Seberang yang dipimpin oleh Dai Mangkona. Itu adalah kebijakan Kesultanan pada saat itu. Jadi saya kira ini saya sampaikan kenapa ini penting, bahwa memang kita harus juga mempelajari bagaimana sebuah sejarah proses daripada warisan harta kekayaan yang dulu merupakan milik Kesultanan Kutai. Supaya kita jangan juga tidak mengetahui persoalan tersebut.